Qur'an salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Pesantren Yanbu'ul Quran memiliki beberapa keunggulan. Yang utama adalah program berkaitan dengan pembelajaran Al-Quran, khususnya tahfidzul Quran. Tidak sebuah calon santri dapat diterima menjadi santri Yanbu'ul Quran. Syarat utama untuk masuk ke pesantren Yanbu'ul Quran anak-anak utamanya adalah yang diterima adalah umur antara 6 sampai 7 tahun. Juga melalui beberapa tahapan-tahapan. Di antaranya adalah yang pertama, dia harus lulus uji kompetensi di tahap awal. Setelah itu anak-anak tersebut yang dikarantina kurang lebih selama 21 hari atau 3 minggu. Setelah 3 minggu itulah ditentukan apakah anak-anak yang menjadi peserta santri baru itu memenuhi kualifikasi untuk bisa melanjutkan jenjang pendidikannya di pondok tahfidz Yanbu'ul anak putra atau tidak. Setelah masuk di situ, maka anak-anak juga harus diberikan suatu pelayanan yang maksimal. Karena apa? Anak-anak itu jauh dari keluarga, dari orang tua. Yang kedua, untuk pendidikan formalnya juga ada di dalam pesantren. Madrasah Ibtidaiyah Tahfidzul Quran namanya. Selain tahfidz, mereka juga harus memenuhi KKM. Artinya seluruh mata pelajaran tidak boleh ada yang di bawah KKM. Ketika anak ada yang di bawah KKM, anak tersebut juga tidak naik kelas. Harus ada sinkronisasi antara tahfidz dan pelajaran. Antara tahfidz dan pelajaran harus berjalan sinergi. Ini harapan Yai. Karena ke depan Yai berharap bahwa alumni MTSM atau Yanbu'ul Quran mampu menjawab tantangan dunia, yaitu menjadi dokter yang hafal Quran, menjadi jenderal yang hafal Quran, menjadi arsitek yang hafal Al-Quran. Maka dalam mengelola pesantren itu dibutuhlah beberapa tenaga-tenaga ahli yang spesifikasinya untuk mengurus anak-anak. Di antaranya adalah untuk tahfidz. Untuk tahfidz di pondok tahfidz Yanbu'ul Quran anak-anak putra itu adalah satu ustadz hanya diperkenankan mengasuh 10 sampai 11 santri. Harun Rina Yaumun Dina Yaumun Dina. Yang kedua, untuk pendidikan formalnya juga ada di dalam pesantren. Madrasah Ibtidaiyah Tahfidzul Quran namanya. Dan itu juga akan dibutuhkan tenaga-tenaga ustadz yang mempunyai kualifikasi pendidikan. Paling tidak harus sarjana atau setara dengan strata 1 atau S1. Kemudian samping itu juga karena anak-anak butuh bimbingan, butuh pendampingan, maka kita siapkan yang namanya murabbi sebagai pengganti orang tua dalam mereka membimbing anak-anak untuk tidur, untuk mandi, untuk sholat, untuk mempersiapkan alat-alat kelengkapan dalam sekolah maupun dalam tahfidznya, mengobati anak yang sakit, dan juga mendampingi ketika anak-anak mau tidur. Samson Komaron Samson Murabbi kita sediakan adalah 30:1. Jadi 30 santri didampingi oleh 1 murabbi. Di samping itu juga anak-anak kecil juga tidak bisa dalam kehidupan sehari tidak bisa mandiri. Dia mencuci pun tidak bisa. Maka dalam mencuci di pesantren sudah menyediakan tukang laundry, yaitu 30 anak, 1 tukang cuci, baik mencuci sekaligus menyetrika. Sehingga anak-anak dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari baik tahfidz maupun madrasahnya sudah pakaian sudah tertata rapi, tersetrika, ditaruh dalam lembarannya masing-masing. Di samping itu juga untuk masalah minum makan juga sangat kita perhatikan dalam rangka untuk menjaga kesehatan fisik anak-anak yang prima. Maka kita yang pesantren itu mengangkat seorang dokter spesialis anak dalam rangka untuk menyusun menu yang setiap 3 bulan sekali berubah dengan menu-menu yang baru. Berbagai program dan kegiatan diterapkan di pesantren ini dengan tujuan
untuk membentuk kedisiplinan serta tujuan mempelajari dan menghafal Al-Quran bisa tercapai. Satu-satunya MTS selama ini yang ada di sini, di pesisir Jawa, itu yang ada ya di Yambu'ul Quran Menawan. Di samping kurikulum tahfidz dan yang lain, ada keunggulan lain di sana yaitu bahasa. Bahasa di MTS MA, di Pondok Tahfidz Yambu'ul Quran Menawan itu diwajibkan. Dari Sabtu, Ahad, Senin mereka wajib berbahasa Inggris. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat mereka wajib berbahasa Arab. Ketika mereka tidak berbahasa, mereka akan dapat takzir dari kakak kelasnya atau dari pengampu bahasa Kementerian Bahasa. Di samping kebahasaan, mereka dilatih organisasi. Organisasi mereka sudah banyak hal yang dilakukan dari bidang Kementerian Agama, PU, kebersihan, taklim, pendidikan, semua yang ngurusi santri. Pesantren bukanlah sebuah hotel di mana mereka duduk manis, diam, makan disediakan, tapi pesantren adalah cawah candra di muka di mana mereka harus dididik menjadi insan-insan yang terampil yang siap menyambut era baru kejayaan Islam.